Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini lawan ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Akibat diterjang angin puting beliung, 8 rumah di kota Banjarbaru rusak. Polisi menggerebek lokasi penimbunan limbah medis di Kabupaten Banjar. Alat peraga kampanye paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang didiskualifikasi akan dilepas. Delapan rumah di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di kawasan ini saat hujan lebat Senin sore lalu. Salah satu korban mengatakan saat kejadian, ia bersama anak-anaknya berada di dalam rumah. Tiba-tiba saja angin kencang berputar datang menerjang, hingga atap rumahnya terlepas. Kejadiannya kita kan dari luar, masukkan burung, habis itu masukkan burung langsung ada angin. Angin itu berputar dari belakang. Di sini yang paling parah. Aduhnya anginnya itu yang mengangkat seng kita nih, nah kita cuma berdua aja sama anak. Bapaknya nggak ada, Mas. Hujan juga lah. Hujan tuh nggak lebat hujannya. Tuh, jadi habis angin beliung tuh kan langsung hujan lagi. Tuh. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarbaru, dari 8 rumah yang diterjang angin puting beliung, 2 diantaranya rusak berat dan 6 lainnya rusak sedang. Hujan dan angin sangat kencang dan ada mengakibatkan kurang lebih di RT 5 dan 6 ada 8 buah yang terdampak, 6 lumayan sedang, 2 yang rusak parah. Tadi malam karena hujan lumayan lebat dan malam, kalau itu karena di situ masih ada arus listrik, jadi mau tidak mau harus kita anukan dulu, pagi ini harus kita selesaikan karena menyangkut bahaya. Terdampak tuh ada 8, 6 yang sedang, 2 yang lumayan parah. Ini tertimpa pohon semua? Iya, tertimpa pohon semua. Sangat keras, seperti kayak puting beliung dan angin kencang dan hujan sangat lebat. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang ke jalan, sehingga arus lalu lintas menjadi terganggu. Anggota BPBD langsung dikerahkan untuk memotong dan menyingkirkan pohon dari jalan. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru. Aparat Polda Kalimantan Selatan menggerebek lokasi penimbunan limbah medis di Jalan Tatah Cina, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan ratusan kotak limbah medis dari sebuah rumah. Tak jauh dari rumah tersebut, petugas juga mendapati limbah medis di lahan kosong yang ditimbun dengan tanah. Limbah berbahaya ini ditimbun oleh 4 pelaku berinisial J, FZ, YR, dan RR yang kini telah ditahan dan diperiksa petugas di Mapolda. Menurut Kapolda Kalsel, limbah medis ini berasal dari sejumlah rumah sakit di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adanya penimbunan limbah medis yang tidak pada tempatnya. Jadi kita lihat sekarang ini, lokasi inilah yang dipakai untuk menimbun limbah medis. Medisnya ini kita belum masih dapat informasi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi ada rumah sakit yang bekerja sama dengan pelaku, lalu
ditimbun oleh pelaku di sini. Untuk aktivitasnya sendiri sudah berapa lama mungkin ya? Aktivitas ini kalau dari pengakuannya dari pelaku itu 1,5 bulan, tapi kita melihat masih akan kita dalami lagi, ada kemungkinan lain bisa lebih dari itu. Sudah diamankan berarti Jenderal? Ada pelaku yang diamankan atau? Pelaku yang sudah kita duga yang kita amankan itu ada 3 orang. Para pelaku terancam pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pencemaran lingkungan. Fahrulani dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar. Anggaran untuk pemberian makanan tambahan atau PMT bagi anak stunting tahun 2025 di Kota Banjarmasin telah diusulkan. Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, anggaran yang diusulkan sebesar 2,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memberikan makanan tambahan bergizi bagi 1.536 anak penderita stunting. Kemudian disetujuinya sekitar 2,5 miliar dari APBD untuk PMT, kemudian makanan tambahan untuk bayi-bayi yang berisiko stunting tahun 2025. 1.536 anak, jadi 3,30% dari 46.600 sasarannya. Ada peningkatan kah tahun depan Pak jumlah sasarannya? Jumlah sasaran tidak meningkat, cuma anggaran kita tingkatkan supaya kualitas dari PMT itu jadi bagus. Artinya asupan makanannya bertambah kah dengan peningkatan anggaran? Artinya kan kalau ketersediaan anggaran kita jaga-jaga kan tidak kekurangan anggaran, cukup bulannya. Pemberian makanan tambahan bagi anak stunting merupakan program yang sudah dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Akibat diterjang angin puting beliung, 8 rumah di Kota Banjarbaru rusak. Polisi menggerebek lokasi penimbunan limbah medis di Kabupaten Banjar. Alat peraga kampanye paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang didiskualifikasi akan dilepas. Alat peraga kampanye APK pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang didiskualifikasi akan dilepas. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarbaru menjelaskan, paslon yang telah didiskualifikasi bukan lagi peserta pemilihan, sehingga APK mereka harus dilepas. Pelepasan APK rencananya dilakukan setelah KPU menggelar rapat bersama Bawaslu dan pihak terkait lainnya. Sejatinya bukan lagi, jadi ketika ada satu pasangan calon, ya, ketika ada pasangan calon yang dibatalkan, maka dia bukan lagi sebagai peserta pemilihan. Maka langkah-langkah untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye akan kita laporkan dengan stakeholder yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Kemudian juga untuk fasilitasi juga segera akan kami tindak lanjuti. Sebelumnya KPU mendiskualifikasi pasangan Aditya Said Abdullah karena pelanggaran administrasi. Pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru mendatang, paslon Lisa Halabi dan Wartono hanya bersaing dengan kota kosong. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru.
Jelang Pilkada serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Banjarmasin menggelar deklarasi anti politik uang. Deklarasi berlangsung di kawasan Siring Menara Pandang, Jalan PR Tendean, Banjarmasin Tengah, Senin siang. Setelah melakukan deklarasi, pihak Bawaslu bersama Forkopimda Banjarmasin menyosialisasi warga tentang politik uang. Sosialisasi dilakukan dengan menaiki perahu dan menyusuri Sungai Martapura di sekitaran Banjarmasin Tengah. Ketua Bawaslu mengingatkan kepada peserta pilkada agar tidak melakukan politik uang demi mendapatkan suara. Politik uang ya untuk mendapatkan suara kepada masyarakat. Nah, ini adalah salah satu cara terakhir ya yang sudah kami kolaborasikan dengan pemerintah Kota Banjarmasin ya, supaya untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tanggal 27 Banjarmasin anti money politik. Bawaslu Banjarmasin juga mengimbau warga untuk menolak pemberian uang maupun barang dari pihak peserta pilkada. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. Pemerintah Kabupaten Tabalong menyosialisasikan pengertian dan mekanisme persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sosialisasi berlangsung di Balai Rakyat Dandung Sukowardi, Kecamatan Tanjung, Senin lalu. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang merupakan aparat desa, aparat kelurahan, dan aparat kecamatan se-Kabupaten Tabalong. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Tabalong mengatakan, PBG merupakan pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Perubahan dari IMB ke PBJ itu lebih memudahkan dari pihak masyarakat yang dulunya sifat terlalu administratif sekarang sudah berbasis online, jadi sangat memudahkan. Jadi yang dulunya 80% administrasi, teknisnya 20% sekarang berubah. Jadi secara administrasi hanya 20% dan teknisnya 80%. Para peserta diberi pemahaman tentang regulasi dan aturan yang ditetapkan dalam PBG. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Akibat diterjang angin puting beliung, 8 rumah di Kota Banjarbaru rusak. Polisi menggerebek lokasi penimbunan limbah medis di Kabupaten Banjar. Alat peraga kampanye paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru yang didiskualifikasi akan dilepas. Generasi muda di Kota Banjarmasin menyambut baik program petani milenial yang digagas oleh Kementerian Pertanian. Program tersebut telah dibuka Kementan sejak beberapa waktu lalu dan sudah sekitar 20.000 orang yang mendaftar. Program petani milenial menyasar generasi muda yang berusia antara 19 hingga 39 tahun dengan target sebanyak 50.000 orang. Pemerintah menggagas program ini untuk memajukan pertanian di Indonesia dan mewujudkan swasembada pangan. Sejumlah pemuda di Kota Banjarmasin tertarik dengan program petani milenial. Mereka menilai program tersebut sangat menjanjikan. Saya tuh dari kampung yang memang dari dulu tuh bertani. Nah, kemungkinan di sini nih jadi peluang besar Pang bagi milenial
bagi kayak saya nih yang mahasiswa ekonomi juga lumayan tertarik karena memang dari masalah lahan di situ tuh kada terurus karena banyak sektor lain yang mau ngambil lahannya, jadi kayak merusak tanah gitu loh. Aku pribadi itu lumayan skeptis gitu nah sama ranah pertanian nih. Jadi kalau misalnya ada bantuan kayak ini lumayan motivasi lah. Saya sendiri yang udah terjun di bisnis F&B coffee shop ya terutama tertarik. Kenapa? Karena walaupun memang kita berbeda bidang ya, dari food and beverage bidangnya coffee shop, kita ke pertanian, tapi di situ kita bisa mendapatkan ilmu yang baru dan selain itu juga kita secara tidak langsung digaji gitu loh. Nah, gaji itu nanti bisa kita putar juga untuk modal usaha. Karena saya adalah pelaku usaha coffee shop, saya bisa tuh 50%-nya lagi dari gaji saya ikut sebagai petani milenial. Mungkin saya save buat bertani kopi, itu menanam kopi. Jadi menurut saya sih ini merupakan program yang bagus ya. Kita apresiasi itu, artinya itu program yang bagus, cuman akan tetapi dari anggaran 10 juta itu apakah nanti akan terus tiap bulan itu dikasih kepada petani milenial atau tidak, itu masih jadi pertanyaan ya kan. Karena apa? Kalau memang program itu tepat sasaran dan jadi untuk dilaksanakan, itu jadi salah satu tolak ukur bagi petani-petani muda yang untuk bertani nantinya, entah itu dia bertani sebagai petani sayur-sayuran atau buah-buahan. Menteri Pertanian menjanjikan penghasilan yang menarik bagi petani milenial, yakni 10 juta rupiah per bulan. Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Petani di Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, membuat pupuk organik cair atau ekoenzim. Pupuk organik cair ini dibuat dari sampah rumah tangga seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Sampah-sampah tersebut dicampur dengan air dan gula merah, kemudian difermentasi selama 3 bulan. Kepala Desa Wayau mengatakan, pupuk organik cair ini akan diproduksi lebih banyak dan dipasarkan untuk menambah penghasilan petani. Harapan kedepannya ini bisa mendongkrak ekonomi. Jadi kita berharap warga kita yang memang mayoritas petani karet ini juga ada memiliki penghasilan tambahan, yaitu dari kemajuan dengan sulitnya pupuk saat ini kan. Jadi kita juga sudah ada pupuk alternatif lah yang juga memiliki nilai yang cukup tinggi. Pupuk organik cair mengandung mikroba yang dapat menyuburkan tanah dan melindungi tanaman dari hama serta penyakit. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong.